kasus Wanda ini sangat mencengangkan publik dan sangat plot twist ya teman-teman. Jadi sekarang saya sudah merangkum poin-poin pentingnya, fakta-fakta yang kita dapatkan selama ini. Jadi Wanda dan Siska itu berpacaran sejak 2019 ya. Sudah lama mereka itu pacaran. Siska Octavia Rusdi, adik Agustiana, dan Septia Adinda merupakan teman dekat satu kampus. Siska dibunuh karena diduga selingkuh, dan adik dibunuh karena membantu perselingkuhan. Septia Adinda dibunuh menurut pengakuan pelaku karena meminjam uang 3,5 juta dan tidak dikembalikan. Ayah Siska meninggal setelah 6 bulan mencari dan merindukan putrinya Siska. Ibu Siska meninggal karena mengetahui Wanda merupakan pelaku pembunuh anaknya. Saat menuju sumur itu, ibu Siska tidak sanggup dan pingsan, akhirnya mengembuskan napas terakhir. Belum sempat melihat jasad dan tengkorak putrinya yang disayanginya. Wah, ini ya sangat plot twist sekali. Padahal si Wanda ini fakta selanjutnya, ibu Siska selalu ditemani Wanda dan selalu bersama-sama ke media untuk wawancara mencari Siska ya. Padahal si Wanda ini yang selalu menemani ibu Siska ini untuk wawancara ya di media-media untuk mencari pelakunya. Yang padahal pelakunya adalah Wanda sendiri. Jadi fakta selanjutnya, Ibnu, adik kandung Siska, kehilangan 3 anggota keluarga sekaligus. Dia harus melanjutkan hidup sendiri. Sayang sekali ya. Si Ibnu ini masih muda. Kalau kita lihat umurnya itu masih muda, harus berjuang sendiri dan dia kehilangan 3 keluarganya, ibu, ayah, dan kakaknya sendiri. Keluarga adik Gustiana menjadi korban paling merasa bersalah karena difitnah menyembunyikan Siska. Wow. Adik yang merupakan teman Siska, adik ini yang korban yang dibunuh bersama Siska ini, dituduh atau difitnah oleh Wanda, difitnah oleh pelakunya sendiri sebagai orang yang menyembunyikan korban Siska. Jadi inilah yang membuat keluarga Siska dan keluarga adik mungkin tidak saling jadi terfitnah keluarga adik Gustiana ini. Jadi keluarga adik Gustiana ini merasa bersalah. Mereka pun memikirkan kalau keluarga adik Gustiana, mereka memikirkan adik yang menyembunyikan Siska, padahal mereka adik dan Siska itu sama-sama korban. Jadi keluarga adik Gustiana ini merasa paling bersalah karena difitnah menyembunyikan Siska. Jadi fakta selanjutnya, Wanda dan keluarganya menempati rumah orang lain, bukan rumah milik pribadi si Wanda ini. Istilahnya orang itu menempati rumah orang lain, dan warga sepakat untuk mengusir keluarga Wanda agar meninggalkan kampung tersebut. Wah, ternyata keluarga Wanda ini banyak masalahnya di kampung tersebut. Ini lagi ada ya. Jadi Wanda ini dikenal yang paling baik di keluarganya. Dialah yang melapor ke kepolisian pertama kali, memiliki pekerjaan sebagai security pabrik. Jadi Wanda juga masih sempat santai bikin TikTok bersama pacar barunya setelah memutilasi Septia Adinda. Abang kandung Wanda itu merupakan mantan anggota kepolisian yang dimana dipecat karena terlibat kasus narkoba, dipecat secara tidak hormat. Dan adik bungsunya juga, ini juga bermasalah. Adik bungsunya bermasalah. Pelaku pernah terlibat, adik bungsu pelaku ini pernah terlibat pencurian sepeda motor. Itulah faktanya keluarga pelaku ini. Jadi pantaslah warga kampung di sana mengusir keluarga ini karena selalu bikin masalah. Apalagi si Wanda ini kan ketahuan membunuh 3 korban ya, membunuh 3 korban. Fakta lainnya itu keluarga korban merasa polisi menganggap laporan keluarga korban sepele. Bahkan pengakuan keluarga korban, ada oknum polisi mengatakan anaknya lebong. Apa artinya lebong ya? Aku enggak kurang tahu. Anaknya lebong dan sudah dewasa. Itulah fakta-faktanya ya. Apa artinya lebong? Aku bingung juga ya. Inilah fakta-faktanya kasus ini. Ini sangat sadis ya, plot twist sekali. Si Wanda ini dikenal baik, padahal dialah pelakunya. Si Wanda ini yang selalu menemani ibunya Siska ini untuk mencari si korban, si Siska, dan menuduh si keluarga adik Gustiana ini yang menyembunyikan Siska. Plot twist kan, padahal dia sendiri yang membunuh kedua korban. Diadu dombanya ya, korban itu diadu dombanya. Padahal dia sendiri pelakunya. Inilah si Wanda ini. Dan saya curiga juga ini, si Wanda ini bukan yang ngasih pinjaman ke Septiana ini, tapi si Septiana ini yang mungkin meminjamkan duit ke Wanda. Dan mungkin karena ditagih terus sama si Septia Adinda ini, jadi dia merasa malu. Mungkin ditagih
di kantornya ya, mungkin dia di security. Nah, di security di pabrik itu, nah, karena di situ eksekusinya, mungkin ditagih di situ, dia merasa malu, karena dia malu, dieksekusinya si Dinda ini. Parah ini ya. Jadi si Dinda ini, Siska dan si Ade ini, orang ini teman dekat dan satu hal lagi, mereka itu satu kampus. Jadi udah diadu domba, dibunuh, alah. Sungguh-sungguh ini saya merasa inilah kasus paling plot twist ya. Kalau ada sutradara yang apa berminat bisa dibikin film ini biar orang-orang paham dengan jalan ceritanya. Ini sangat parah ini. Menurut kamu bagaimana? Betul nggak ya menurut saya nih kalau si apa ini si Wanda ini yang berhutang? Karena aku baca pun di apa di sosmed pengakuan keluarga korban si Septi Adinda ini punya karyawan loh, tapi Septi Adinda ini punya karyawan, jadi nggak mungkin dia itu minjam. Dan sedangkan si Wanda ini merupakan security pabrik. Bukan menyepelekan pekerjaan security pabrik ya, tapi tahulah gaji security pabrik. Masa dengan gaji sekian dia bisa meminjamkan uang 3,5 juta. 3,5 juta itu bukan uang sedikit. Menurut kamu bagaimana kasus ini?